Shalom, selamat pagi semuanya. Saya harap kita dalam keadaan yang baik, sehat-sehat semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Saya senang pagi hari ini boleh membagikan sharing firman Tuhan buat semua yang ada bersama-sama dengan kita. Oke, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita boleh bersatu hati, kita minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus terus boleh menyampaikan firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita, bahkan hati kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Kalau pagi hari ini kami ada, pagi hari ini kami boleh hidup ya Tuhan. Itu semua karena kasih karuniamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan betapa hebat, betapa indah kasih-Mu atas hidup kami. Tuhan, apapun yang terjadi, baik kami ya Tuhan, yang ada di dalam maupun yang ada di luar, kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud yang terindah bagi kami, karena Engkau baik, bosannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Pimpin kami dalam firman-Mu, biar Roh Kudus yang mengurapi kami, dalam nama Yesus, amin. Oke, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 39. Sama-sama kita boleh buka Kejadian 39. Mungkin nanti bisa ditayangkan slide-nya ya. Ayat 21 sampai 23. Kita bacakan sama-sama. Ayat 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semuanya tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, pagi hari ini saya mau menampakkan sesuatu. Sebelumnya berkisah tentang Yusuf di mana digoda oleh Potifar. Suatu suasana yang membuat mungkin godaan itu datang, ya, baik orang-orang di sekeliling kita, baik di keluarga kita atau teman-teman kita sekeliling kita, yang membuat kita, memancing kita untuk melakukan suatu dosa, suatu kesalahan gitu. Bagaimana kita harus menang menghadapi semua itu. Nah, di sini Yusuf berjuang untuk hal itu. Dia harus berlari menjauhi dosa. Dia harus berlari untuk mengatakan tidak. Ya, di sini kita akan belajar dengan tema bukan di mana kita, namun siapa kita di mata Tuhan. Mau dimanapun kita berada, baik saya yang ada di sini maupun Anda yang ada mungkin dalam lapas, semua Tuhan akan terus menyertai Anda. Apa sih kita di mata Tuhan? Siapa kita? Kita harus tahu, Tuhan, aku siapa? Aku gimana sama Tuhan? Setiap pagi kita berdoa, saat teduh kita sapa Tuhan, Tuhan terima kasih buat semua yang udah Tuhan kasih sama kita. Kesempatan tiap hari Tuhan beri untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi bukan di mana kita, di luar sana pun orang bisa melakukan hal-hal yang tidak benar. Mau siapapun, ada godaan, ada proses untuk kita menjadi anak Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, yang membuktikan siapa saya di hadapan Tuhan. Yang kesatu, kita belajar proses saat mengalami cobaan hidup. Setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. Saya memiliki prosesnya masing-masing. Demikian saudara. Tapi prosesnya itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan atau membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Proses itu membuat kita semakin baik atau semakin kita tidak baik.
Itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Demikianlah Yusuf. Waktu proses dia digoda, dia lari. Tapi dia difitnah. Namun dia menanggungnya, dia dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu. Apakah dia berkeluh kesah sama Tuhan? Tidak. Apakah dia menyalahkan Tuhan? Tidak. Tapi di situ dia belajar bagaimana dia duduk diam di kaki Tuhan, tetap menjalani dengan penuh kesabaran. Istilahnya di sini tulus sama Tuhan. Dia nggak bilang, kenapa sih kok Tuhan nggak bela saya? Kenapa sih Tuhan begini? Kenapa sih Tuhan nggak begini? Tuhan nggak gitu. Tapi Yesus tetap terima proses itu. Dia terus berjalan. Itu di ayat 20 dan 21. Di situ dia bilang, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Ada maksud Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan dibalik kita mengalami setiap proses. Di sini Yusuf tidak mengeluh, tapi di sini Yusuf merasakan justru di sanalah dia boleh dipakai Tuhan untuk merasakan kebaikan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani teman-teman sekeliling, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada teman-teman sekeliling melalui doa atau apapun yang kita bisa kasih, melalui mungkin sharing, teman kita hanya bisa ngobrol sama kita cuma buka telinga, kita cuma dengerin aja, itu melayani. Di sini Yusuf menjadi apa? Menjadi kesayangan, ya, menjadi kesayangan. Jadi apa yang Tuhan buat tuh baik akhirnya. Di ayat yang kedua, setelah mengalami proses saat mencobain hidup, yang kedua adalah kuncinya mengandalkan Tuhan dan mau dibentuk. Terkadang manusia itu gak mau dibentuk, maunya yang enak-enak aja. Saya juga pengennya pilihnya yang enak-enak aja, karena yang enak-enak tuh gak bikin stres, gak bikin hati sedih, gak bikin hati marah, ya kan. Pokoknya adem-adem aja. Tapi saat gak ada proses, tenang-tenang saja, kita akan merasa nyaman. Dan zona nyaman itu tidak membuat kita semakin bertumbuh secara iman kepada Tuhan. Yang kedua itu kita ayat 23 berkata, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bahkan kepala penjara itu tidak, istilahnya sudah memberikan kepercayaan, oh nih orang bagus ya untuk dikasih kepercayaan mengatur, untuk melayani di dalam ibadah, mungkin dengan bernyanyi atau yang lainnya. Karena pelayanan kami mungkin yang dari luar sana mungkin ada kendala dengan pandemi COVID ini, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada media, ada online seperti ini, saya bisa bertemu walaupun hanya sekedar menonton. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ada makna di setiap proses yang Tuhan kasih. Apa? Supaya Injil diberitakan di mana-mana. Kita bisa nonton terus kalau di rumah-rumah ya, ibadah online sekarang. Dan saya percaya orangnya nggak datang, tapi firman-Nya ada. Oke. Nah, yang ketiga, setelah kita mengandalkan Tuhan dan kita mau dibentuk, yang ketiga adalah berjalan dan bekerja untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terkadang Tuhan udah kasih kita tuh kamu harus kesini gitu, kamu harus doakan dia, kamu harus ngampuni dia, kamu harus jangan ingat-ingat lagi kesalahan dia. Tapi kita kekeh, nanti aja lah Tuhan, dia kan udah kayak begitu sama saya gitu, masa sih seenaknya saja saya mengampuni dia gitu kan.
apalagi kesalahan dia tuh besar banget. Misalkan dia kan sudah bikin menghina keluarga saya, dia kan sudah beginiin saya, Tuhan, masa saya diam aja gitu kan. Istilahnya jahat balas lagi jahat gitu kan. Ya tapi nggak, Tuhan nggak mau itu, tapi Tuhan mau kita melangkah di setiap jalan-jalannya Tuhan. Yuk mari berjalan, bekerja. Apa yang bisa kita buat saat sesuatu kita sekeliling kita tidak bisa membuat kita tuh bisa berjalan keluar? Kita ada di mana? Apa kita di mata Tuhan? Sekarang saya ada di mana? Apa yang Tuhan mau sama saya hari ini? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini? Apa yang Tuhan mau saya lakukan hari ini? Apa Tuhan? Gitu, seperti itu. Jadi kita harus tahu bukan di mana kita berada, tapi di mana Tuhan mau kita tahu siapa kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Setiap orang punya jalannya, prosesnya masing-masing. Yang A belum tentu bisa proses yang B. Yang B belum tentu yang A. Tidak bisa membanding-bandingkan, kamu kan kayak begitu, kamu gak seperti saya gitu. Gak bisa kita banding-bandingkan prosesnya orang lain sama kita. Gak bisa. Karena setiap kita, Tuhan berbicara spesial. Tuhan berbicara satu orang demi satu orang. Saat nanti di surga nanti, Tuhan kan gak bilang, Tuhan gak sebut keluarga ini maju ke depan, ya kan? Gereja ini maju ke depan. Atau misalkan dia panggil kelompok ini ayo maju bareng-bareng, enggak. Tapi di surga nanti dia panggil nama kita satu-satu. Misalkan saya, Maureen maju ke depan, misalnya, kamu melakukan ini, aku senang kepadamu, misalnya, terimalah kehidupan di dalam surga nanti, ayo masuk bersama-sama dengan aku, terimalah upah yang telah aku siapkan bagimu, mari, gitu kan. Jadi kita satu persatu. Saya bilang selalu sama anak saya, sama suami saya, kita nggak pergi di mata Tuhan tuh nggak bareng-bareng gitu kan. Setiap orang mengalami proses, mengalami jati dirinya sendiri, mengalami hubungannya dengan Tuhan sendiri-sendiri. Karena kita tuh spesial di hadapan Tuhan. Kita maunya satu persatu di hadapan Tuhan. Kamu ngapain? Kamu yuk sama aku begini gitu kan. Tuhan bilang, Tuhan mau kamu tuh seperti ini gitu. Jadi spesial setiap orang. Kita nggak bisa bilang, kok aku nggak kayak dia ya Tuhan, kok dia bisa seperti ini, kok aku nggak bisa. Itu nggak bisa juga ya. Yang penting kita tahu panggilan Tuhan seperti apa. Walaupun kita di dalam, saudara-saudara ada di dalam, tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas buat kita. Oke. Ya itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Kita berharap kita semua sehat-sehat, keluarga yang kita tinggalkan juga semuanya sehat-sehat. Mari kita satukan hati kita sambil angkat satu-satu lagu pujian. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mungkin bisa ditayangkan sambil musiknya juga boleh. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
benar Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Setiap perkataan firman-Mu selalu kami renungkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus lagi mengasihi Engkau ya Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus tolong pimpin kami, beri kami kemampuan untuk kami boleh berjalan setiap hari dalam setiap kekuatan kuasa-Mu ya Roh Kudus ya nama ya ratakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, urapi persiapkan kami ya Tuhan menjadi mempelai-mempelai surgawi, sehingga kami boleh menyongsong surga-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami, supaya kami tidak mengeluh, tapi kami akan dipakai Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada jalan keluar, ada dalam setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, segala pujian dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih. Saya bersyukur boleh membagikan firman Tuhan pagi hari ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya boleh membagikan kembali dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.